Perkenalkan, saya Adriana Ngara, saya guru di SMP Kristen Tanah Maringi, dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Semarang. Nomor mahasiswa 239-801-3826. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran matematika di kelas 7 SMP Kristen Tanah Maringi dengan materi perbandingan senilai guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang. Selamat menyaksikan. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Silakan dulu. Hari ini kita akan memulai segala kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, satu orang pimpin di dalam doa. Ibu guru dan teman-teman majelis Tuhan yang berdoa dan doa menyembahkan bersumpah kemuliaan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Eni sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Sakit. Sebelum kita melanjut kegiatan pembelajaran, kita ice breaking dulu. Coba lihat gerakan dan lagu yang saya praktekkan. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Bisa kan? Bisa. Oke, semua bangun, kita coba. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita pada pagi hari ini. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, kalau siap, semua peralatan belajarnya hari ini silahkan disiapkan di atas meja. Sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua bangun berdiri. Anggi bisa pimpin? Oke, silakan. Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ini ada motivasi untuk kalian, untuk belajarnya kalian, untuk masa depannya kalian. Nah, ini ada motivasi. Pendidikan adalah senjata yang paling kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Ini dari Nelson Mandela ya. Jadi dengan pendidikan ini, senjata itu yang paling kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Ya, kalau kita punya pendidikan yang bagus, dengan kita belajar yang sungguh-sungguh, kita bisa mengubah dunia. Jadi harus belajarnya dengan giat, harus belajarnya dengan rajin, sehingga kita bisa mengubah dunia ini dengan pendidikan yang kita miliki. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, siapa yang masih mengingat materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Masih. Tentang apa? Skala dan rasio dua besaran. Oke, skala dan Rasio dua besaran. ya, betul sekali. Ada yang tahu skala itu apa? Oke, Stevin, silakan. Skala adalah perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori
diberi. Kita tepuk tangan untuk Estevin. Ada yang tahu rasio dua besaran? Saya Bu. Oke, silakan Eni. Rasio dua besaran adalah perbandingan dua besaran yang memiliki relasi atau hubungan dalam unit tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Eni. Ya, berarti kalian masih mengingat materi pada pertemuan yang lalu. Ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa membacakan ini? Tujuan pembelajaran. Oke, Indah. Untuk peserta didik dapat mengetahui konsep perbandingan senilai dan menentukan nilai perbandingan senilai. Kedua, peserta didik dapat menyimpulkan konsep perbandingan senilai serta menghubungkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Tujuan kita belajar hari ini ya, ada dua tujuan kita belajar hari ini. Saat kita belajar perbandingan senilai. Nah, manfaatnya, kemampuan peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait perbandingan senilai dalam pemecahan masalah yang terkait akan bermanfaat dalam kehidupan siswa nantinya, yang mana dalam hidup ini cukup banyak permasalahan yang membutuhkan konsep perbandingan, contohnya dalam berbelanja di pasar, menghitung biaya perjalanan, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbandingan senilai. Nah, misalnya kita menggunakan jarak dari kota A ke kota B, berarti kita membutuhkan bahan bakar. Nah, dari itu kita akan melihat bahwa bahan bakar yang semakin jarak yang kita tempuh, berarti bahan bakarnya juga akan semakin banyak. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Model pembelajaran kita hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning. Bahasa Indonesianya pembelajaran berbasis masalah. Jadi langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama mengorientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing peserta didik secara individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ini adalah model pembelajaran yang kita gunakan. Ini ada bentuk asesmen yang kita lakukan hari ini, yaitu ada dua, dengan observasi atau pengamatan, dan yang kedua ada asesmen formatif. Dan asesmen formatif ini yang kita gunakan dengan kita menggunakan kuisis. Ya, ada dua jenis asesmen yang kita gunakan hari ini, yaitu observasi dan asesmen formatif. Sebelum kita masuk di kegiatan pembelajaran lebih lanjut, ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Apa itu rasio? Ada yang tahu apa itu rasio? Saya Bu. Oke, Anggi. Rasio adalah perbandingan. Iya, betul. Yang kedua, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, ini. 3 berbanding 1. Iya, betul. Coba bisa tuliskan di papan. Iya, betul sekali. Yang berikut ada pertanyaannya. Jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam kelompok tari, maka perbandingan anak perempuan dan anak laki-laki adalah? Nanda. 4 berbanding 8. Oke, bisa tulis? Oke, mari silakan ditulis. Ini adalah perbandingan dari 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Sekarang sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran lebih lanjut, sekarang coba kalian perhatikan video perbandingan, ilustrasi video perbandingan, dan Ibu minta untuk kalian mencermati dari video tersebut. Sudah lihat tadi video pembelajaran? Sudah. Ya.
dari video pembelajaran yang kalian amati tadi, hal apa yang kalian bisa dapat informasi apa tentang video tersebut? Jika 7 kilogram buah yang dibeli berapa uang harus dibayar? Bagaimana Steven? Jika 7 kilogram buah yang dibeli berapa uang yang harus dibayar? Iya. Jika 7 kilogram ya, jika 7 kilogram buah, berapakah uang yang harus dibayar? Adakah yang lain pertanyaannya? Silakan. Ada kegiatan apa tadi? Kenapa kantong harus dipisah-pisahkan? Iya, kenapa kantongnya tadi dipisah-pisahkan dari ini? Adakah yang lain? Ada informasi apa yang kalian peroleh dari kegiatan dari video tersebut? Kegiatan apa di situ? Kegiatan apa yang kalian nonton tadi? Ya? Oke. Nah, dari kegiatan ini, untuk kita mengetahui lebih lanjut, kenapa ada dipisah-pisah kantongnya? Ya, kenapa harganya 7 kilo, terus kenapa harganya 2 kilo, seperti itu. Jadi dari ini kalian akan mengetahui, dan untuk mengerjakan LKPD, ya ada LKPD yang harus kalian selesaikan untuk kita bisa mengetahui kenapa seperti ini tadi dalam kegiatan berbelanja dari ilustrasi yang kalian nonton seperti itu ya. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD. Jadi ini kita sudah bentuk dalam kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok 3 ini ya. Ini tolong kelompok 4. Mohon diperhatikan di LKPD di situ petunjuknya ada di situ, coba dilihat. Petunjuk penggunaan LKPD di situ, perhatikanlah penjelasan dari guru. Yang kedua, amati lembar kerja ini dengan seksama. Yang ketiga, baca dan diskusikan dengan teman sekelompokmu dan tanyakan kepada guru jika ada hal yang kurang dipahami. Yang keempat, setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan dalam mengerjakan LKPD ini. Nah, di situ ada 2 kegiatan yang harus kalian selesaikan. Ya, kegiatan pertama di situ ada dalam bentuk tabel, dan lembaran berikutnya silakan untuk mengisi titik-titik. Ya, silakan mengisi titik-titik sesuai dengan pertanyaan. Dan di kegiatan 2, ya, di kegiatan 2 di situ kita menggunakan lintasan. Nah, lintasannya ada ini yang disiapkan. Ini ada lintasan. Ini lintasan yang digunakan untuk kita menghitung perbandingan senilai. Nah, minta tolong mungkin kelompok lain bisa ambil ini lintasan masing-masing satu kelompok. Di kelompok 4 satu. Ini kasihkan di kelompok. Nah, ini balok. Satu kelompok kasihkan ke 3 ini juga. Perhatian di sini nanti cara penggunaannya sesuai dengan LKPD. Ya, untuk kegiatan kedua, Ibu menjelaskan penggunaannya. Di sini ada lintasan, dan ini gunakan sebagai penyangga untuk kita menghitung, ya, menghitung lintasan dengan kita menggunakan mobil, dan siapkan stopwatch. Ya, bawa handphone, siapkan waktu untuk menghitung berapa sesuai di sini. Dengan menggunakan lintasan, hitung waktu dan jarak tempuh dari mobil. Pisahkan, tinggal kita luncurkan mobilnya sampai batasnya ini, waktunya kita stop. Itu sudah yang kita menghitung jumlah waktu yang digunakan mobil tersebut.
Oke, bisa paham cara penggunaan lintasan? Oke. Iya. Kalau sudah paham, silahkan untuk mengerjakan LKPD di masing-masing kelompok. Dan untuk membantu kalian bisa menyelesaikan LKPD, silakan menggunakan buku paket di halaman 124 dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Kenapa? Bagaimana? Iya, nanti isikan sesuai dengan jarak tempuh yang digunakan, isi waktu yang kalian peroleh di tabel ini. Ya, boleh. Ya. Nanti untuk menghitung roda mobilnya gunakan tinta ya? Ya, gunakan tinta.
Iya, bagaimana? Ibu nanti bagi semua kegiatan satu dan tidak kegiatan dua. Iya. Terus nanti ini kasusnya Oke, baik, perhatian. Semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD? Sudah. Iya, baik. Kalau sudah, sekarang waktunya untuk kita presentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di kegiatan 1. Ibu akan membeli beberapa kilogram jeruk di pasar Dekat. Pertanyaan 1 bagian A, perbandingan harga 1 kilogram dengan 2 kilogram adalah 1 berbanding 2. Pertanyaan B, perbandingan harga 1 kilogram dengan 8 kilogram adalah 1 berbanding 8. C, jika ibu membeli 12 kilogram, berapakah uang yang harus dibayar oleh ibu? Jawaban A, 1 berbanding 2 sama dengan 12.000 berbanding A sama dengan harga jeruk. 1 berbanding 2 sama dengan 12.000 berbanding A. Maka A dikali silang A kali 1 sama dengan 12 kali 2. Jadi A sama dengan 24.000. Jadi harga 2 kg jeruk adalah 24.000. Jawaban B, 1 berbanding 8 sama dengan 12.000 berbanding B. Maka 1 berbanding 8 sama dengan 12 berbanding B dikali silang B dikali 1 sama dengan 12.000 kali 8. Maka B sama dengan 96.000. Jadi harga 8 kg jeruk adalah 96.000. Kemudian C, 1 berbanding 12 sama dengan 12.000 berbanding C. 1 berbanding 10 sama dengan 12 berbanding C dikali silang C dikali 1 sama dengan 12 kali 10. Jadi C sama dengan 120. Jadi harga 10 kg adalah 120. Pertanyaan kedua, harga 10 buku tulis adalah 48.000. Berapakah harga untuk 6 buku tulis? Jadi diketahui 1 buku sama dengan 48.000. Ditanya harga untuk 6 buku tulis atau P. Jawab 1 lusin sama dengan 12 buah. 12 buah berbanding 6 sama dengan 48.000 berbanding P. Dan 12 berbanding 6 sama dengan 48.000 berbanding P. Dan silang P sama dengan maka P kali 12 sama dengan 8.000 kali 6. P sama dengan 48.000 kali 6 berbanding 12. Maka P sama dengan 24.000. Jadi harga untuk 6 buku tulis adalah 24.000. Kesimpulan pertama, berdasarkan tabel atau data tersebut dapat disimpulkan bahwa jika jumlah barang yang dibelanjakan semakin banyak, maka jumlah uang yang dibayar juga bertambah. Kedua, sebaliknya jika nilai suatu besaran menurun, maka nilai besaran yang lain ikut menurun. Sekian dari kami. Jika ada saran dari kelompok lain, dipersilakan. Oke, ada yang menanggapi dari kelompok 1? Ada? Sama? Oke, silakan kelompok 1 untuk kembali. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 untuk presentasi hasil kerja kelompok. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ini akan mempresentasikan hasil kelompok kami di kegiatan 2. Ayo selesaikan permasalahan di bawah ini dengan menggunakan lintasan. 1. Dengan menggunakan lintasan, hitunglah waktu dari jarak tempuh mobil 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, dan lengkapi tabel di bawah ini. Nomor 1, jarak 20 cm,
waktu yang kita dapatkan 73 detik. Nomor 2, jarak 30 cm, waktu yang kita dapatkan 95 detik. Nomor 3, jarak 40 cm, waktu yang kita dapatkan 1,3 menit. Nomor 4, jarak 50 cm, waktu yang kita dapatkan 0,19 menit. 2. Tetap menggunakan lintasan, hitunglah jumlah putaran roda mobil dengan memberikan tinta pada salah satu roda mobil. Jika jarak 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, dan lengkapi tabel di bawah ini. Nomor 1, jarak 20 cm, jumlah putaran mobil yang kita dapatkan 6 putaran. Nomor 2, jarak 30 cm, jumlah putaran roda yang kita dapatkan 8 roda. Nomor 3, jarak 40 cm, jumlah putaran roda mobil yang kita dapatkan 10 roda. Nomor 4, jarak 50 cm, jumlah putaran roda mobil yang kita dapatkan 14 roda. Jadi kesimpulan dari kegiatan 2 adalah 1. Berdasarkan hasil pencobaan dari lintasan, dapat disimpulkan bahwa semakin panjang jarak tempuh, maka semakin banyak waktu yang digunakan. 2. Semakin panjang jarak yang ditempuh, maka semakin banyak roda berputar. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2 bisa tulis hasil kegiatan presentasinya di papan. Ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang silakan kelompok 3 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 1, A misalkan harga jeruk 1 berbanding 2 sama dengan 12 berbanding A. 12 A sama dengan 24.000. Jadi harga 2 kilo jeruk adalah 24.000. B 1 berbanding 8 sama dengan 12 berbanding B. 1 sama dengan 12 berbanding B. 1 per 8 sama dengan 12 berbanding B. 1 sama dengan 12 kali 8. B sama dengan 96.000. Jadi harga 8 kg jeruk adalah 96.000. C 1 berbanding 12 sama dengan 12.000 berbanding C. 1. Kesimpulan dari kegiatan 2 adalah 1. Berdasarkan hasil percobaan dari lintasan, dapat disimpulkan bahwa semakin panjang jarak tempuh maka semakin banyak waktu yang digunakan. 2. Semakin panjang jarak yang ditempuh maka semakin banyak roda yang berputar. Sekian diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada yang mau menanggapi, kami persilakan. Ada dari kelompok lain bisa menanggapi hasil presentasi kelompok 3? Tidak ada. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Sekarang giliran kelompok 4 presentasi hasil kerja kelompok. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kegiatan ini. Ayo selesaikan di bawah ini. Nomor 1, jarak 20 cm, jumlah putaran roda mobil 6 putaran. Nomor 2, 30 cm, jumlah putaran roda mobil 8 putaran. Nomor 3, 40 cm, jumlah putaran roda mobil 10 putaran. Kesimpulan,
1. Berdasarkan hasil percobaan, dari lintasan dapat disimpulkan bahwa semakin panjang jarak tempuh, maka semakin banyak waktu yang digunakan. 2. Semakin panjang jarak yang ditempuh, semakin banyak roda yang berputar. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil kerja kelompok tadi dengan kegiatan yang kita lakukan, yaitu dengan yang pertama kegiatan 1 itu berbelanja di pasar dengan menghitung jumlah buku yang dibeli, dan kegiatan 2 itu kita menghitung dengan menggunakan lintasan, kita menghitung jarak tempuh mobil dan banyak roda mobil. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan diskusi kelompok ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Estevin bisa simpulkan? Kegiatan 1. Iya, boleh. Silakan kegiatan 1. Semakin banyak barang yang dibeli, semakin banyak juga jumlah uang yang digunakan. Oke, betul sekali ya. Berarti dalam kita menghitung perbandingan senilai, semakin jumlah banyak barang yang kita beli, berarti semakin banyak juga uang yang kita harus bayar. Seperti itu tadi yang video yang kita lihat tadi. Ya, semakin banyak itu ibu berbelanja, berarti semakin banyak juga uang yang dia harus bayar. Seperti itu. Nah, kalau untuk roda mobil bagaimana? Siapa yang bisa simpulkan? Nah, kita lihat tadi, berarti untuk roda mobil semakin panjang lintasan yang ditempuh, berarti semakin banyak putaran roda yang digunakan atau dihasilkan. Nah, kalau menggunakan waktu, semakin panjang jarak tempuh mobil, berarti semakin banyak waktu yang digunakan. Ini dapat kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita tentang perbandingan senilai, bahwa perbandingan senilai adalah jika variabel 1 bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Baik, mungkin itu kesimpulan kita, bahwa ingat, perbandingan senilai adalah jika variabel satunya bertambah, misalnya variabel X-nya bertambah, berarti variabel Y-nya juga ikut bertambah. Itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Silakan menyiapkan handphone kalian untuk kita masuk di asesmen. Buka di Google dan masuk Join My Quizzes. Ini nanti kodenya 2, lihat di slide, 232059. Oke, yang sudah masuk, Merliana Saputri Ina, Yuniati Anggreni Dapa sudah masuk. Yang lain silakan lanjut. Yang baru login kodenya 232059 ya. Pada kegiatan akhir ini ada refleksi
diri untuk dari kalian terhadap kegiatan pembelajaran selama kita melakukan kegiatan pembelajaran pada saat ini. Masing-masing satu lembar ya. Oke. Silakan mengisi refleksi diri. Di situ isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian serta ketika kalian mengerjakan bahan materi ini. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sekalian hasil kerja kelompok tadi ya. Bisa ini kerja kelompok di sini, yang refleksi di sini. Setelah kita melakukan refleksi pada akhir kegiatan pembelajaran kita, dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini bukan berhenti sampai di sini ya, belajar terus sehingga nanti kita masuk di kegiatan pembelajaran berikut, yaitu perbandingan berbalik nilai. Bisa nyambung materinya dari materi perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Dan untuk kita menutupi segala kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dan teman-teman, mari Tuhan berdoa. Berdoa, Bapa, puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu karena Bapa sudah kami dari awal aktivitas kami hingga akhir. Serta di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Ya, terima kasih Ira sudah membawa kita dalam doa penutup. Dengan berakhirnya doa penutup, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat untuk belajar, untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Maka dari itu, sekali lagi selamat pagi anak-anak.